Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Nah, menjelang bulan Ramadan nih Ustaz. Ya. Nah, hari ini insya Allah Cafe Talk Asyabab akan membahas perihal bulan Ramadan nih Ustaz. Baik. Antara waktu dan amalan Iya. untuk bulan Ramadan ini. Tapi Ustaz, nah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan mudah-mudahan juga bisa menjawab keraguan-keraguan yang mungkin selama ini masih timbul atau bahkan mungkin meluruskan beberapa perkara-perkara yang seringkali dari banyaknya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Asyabab di sana yang mungkin belum tepat sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, semoga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan hari ini, yang insya Allah dijawab oleh Ustadz secara gamblang, bisa membantu sahabat Asyabab sekalian untuk bisa lebih menjalankan Ramadan ini, lebih mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, izin untuk kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Ustadz. Baik, ini dari Abu Yahya di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang puasa Ramadan biasanya banyak yang mengirim pesan bermaaf-maafan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Meminta maaf dari kesalahan yang kita lakukan ini adalah amrun masyru', sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man kanat lahu madlamatun au indahu madlamatun, li akhihi, siapa yang pernah melakukan kezaliman, yaitu kesalahan, mengambil hak saudaranya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, hendaknya dia meminta agar dihalalkan. Artinya dihalalkan di sini adalah diridhoi, tidak lagi dianggap itu merupakan kesalahan. Artinya di sini hadis tersebut menerangkan kepada kita anjuran untuk meminta maaf dari kesalahan yang pernah kita laksanakan. Namun hadis ini tidak menerangkan tentang penentuan waktu, ya, khusus kapan, ya, momen tertentu tidak. Tetapi hadis ini hanya menerangkan secara umum siapa yang melakukan kezaliman, kesalahan kepada saudaranya, maka hendaknya dia meminta dihalalkan. Minta dihalalkan itu artinya diridhoi. Ya, makna diridhoi itu adalah dimaafkan. Ya. Maka dengan demikian tidak ada satupun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menerangkan perbuatan tersebut adalah sesuatu kekhususan, ya, yang dilaksanakan oleh kaum muslimin menjelang bulan Ramadan. Ya, kapanpun, tatkala kita tahu kita melakukan kesalahan, maka ketika itu kita wajib untuk segera meminta maaf. Begitupun saudara yang diminta maaf darinya, maka hendaknya pun memberikan maaf. Ya, kalau dia menunda sampai menjelang Ramadan, dia belum tahu sampai kapan dia akan hidup di muka bumi ini, apakah dia bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Sehingga kalau orang tersebut menunda-nunda untuk meminta maaf, maka itu merupakan suatu kerugian nantinya baginya, karena dia belum tentu tahu sampai kapan dia hidup di muka bumi ini. Dan memberikan maaf ini termaksud daripada sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan dari segala apa yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, baik itu perkataan maupun perbuatan, sebagaimana ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134. Ya, memberikan maaf, meminta maaf sesuatu yang disyariatkan, tetapi tidak ada penentuan waktu khusus, momen khusus. Kapan kita minta maaf dan kapan kita diminta maaf, maka dikala itu kita segera untuk meminta dan memberikan maaf. Nah, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dari Agus di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Ana sering mendengar pembagian hari dalam bulan Ramadan, yaitu 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, dan 10 hari terakhir. Apakah ini didasarkan pada dalil yang sahih, Ustaz? Baik. Pembagian daripada hari yang ada di bulan Ramadan ini terdapat hadisnya, awwaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu la'idkun minan nar. 10 hari pertama rahmat, kemudian pertengahan maghfirah, kemudian 10 hari terakhir itu adalah pembebasan daripada siksaan api neraka. Ini terdapat hadisnya, tetapi hadis ini banyak dikatakan oleh para ulama termaksud daripada hadis yang dhaif, lemah. Sebagaimana ini dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Kemudian terdapat perawi yang membuat hadis tersebut menjadilah lemah. Di antara perawi di situ ada Az-Zuhri. Kemudian juga ada Maslamah ibn Sult. Ya, dua perawi ini dikatakan oleh para ulama merupakan perawi yang tidak bisa diambil riwayat hadis darinya. Di antara yang mengatakannya adalah Abu Hatim rahimahullah taala matrukul hadis, hadisnya hendaknya ditinggalkan. Maka karena ada perawi yang lemah sehingga membuat hadis tersebut menjadi lemah. Kalau hadis tersebut menjadi lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Ukhti Anissa di Jakarta Selatan. Untuk niat puasa di bulan Ramadan, apakah kita cukup berniat satu kali untuk satu bulan atau setiap harinya, Ustaz? Baik, di antara para ulama mengatakan tidak mengapa kalau kita khawatirnya per hari kita lupa nantinya, maka diniatkan di awal Ramadan untuk satu bulan penuh ke depan. Ini sebagian pendapat para ulama demikian. Namun dibalik diperbolehkannya hal demikian, tentu kita mencari yang lebih dianjurkan, lebih dicintai untuk kita laksanakan. Mustahab yaitu apa? Kita meniatkan per malam, ya, sebelum masuknya waktu fajar. Sebagaimana ini dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, malam yubayyitis siyam fala siyamalah. Siapa yang belum meniatkan di malam harinya untuk berpuasa, minal laili fala siyamalah, maka dia tidak dikatakan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, bahwasanya ini menjadi anjuran agar kita setiap malamnya untuk meniatkan di dalam hati melaksanakan puasa. Yang keempat, Ustadz, dari Akhi Juli di Jakarta Selatan. Bagaimana jika orang yang berpuasa menghabiskan waktu siangnya untuk bersantai, untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaganya? Apakah itu mempengaruhi sahnya puasa, Ustaz? Baik. Santai ini artinya adalah melakukan sesuatu yang ringan. Ya. Mungkin duduk menikmati pemandangan sore, atau jalan-jalan gitu ya kan. Selama itu adalah bukan perbuatan yang melalaikan atau bahkan yang membuat kita terjerumus di dalam dosa, maka itu boleh. Ya, itu boleh, mubah. Tetapi kenapa kita harus mencari perbuatan yang tidak melelahkan kita? Artinya kita sekarang ini berada di bulan yang dituntut untuk bersemangat di dalam beribadah, ya, dituntut untuk kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan pembebasan daripada siksaan api neraka. Ya, kita berupaya untuk mendapatkan banyaknya keberkahan daripada bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan keberkahan semuanya, ya, tanpa ada pembagian waktu. Ya, semuanya hari-hari yang ada di bulan Ramadan itu adalah rahmat, maghfirah dan penuh keberkahan. Maka kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan banyaknya kebaikan tersebut. Berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena inilah tujuan daripada ibadah puasa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, sebagaimana dikuatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian orang-orang yang bertakwa, sebagaimana puasa itu diwajibkan pula
kepada orang-orang sebelum kalian agar apa? Agar bertakwa. Maka ibadah puasa ini adalah sarana untuk menjadi hamba yang bertakwa. Maka rugilah kita kalau keluar daripada bulan Ramadan kita tidak mendapatkan derajat takwa ini, derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Sebagaimana yang Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, dan surga Allah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bersegeralah di bulan Ramadan ini mencari ampunan, keberkahan, rahmat, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga Allah hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Nah, Baik, Ustaz. Baik, dari Abu Abdurrahman di Jakarta Timur. iya. Bagaimana hukumnya memakai alat bantu pernafasan bagi orang yang berpuasa? Apakah hal itu dapat membatalkan puasa, Ustaz? Baik. Pertama, ini sudah banyak diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaihima. Mereka, para ulama kita mengatakan, karena alat ini adalah bukan sebagai alat pengganti makanan yang memberikan pengaruh kekuatan secara fisik, tenaga. Kemudian yang kedua, dia tidak sampai masuk ke dalam perut kita, sebagaimana makanan itu masuk ke dalam lambung. Maka kalau hanya sekedar alat yang demikian semprot kemudian habis di dalam semprotannya di hidung, maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau nanti ada selang yang dimasukkan ke dalam hidung dan fungsinya itu adalah sebagai pengganti daripada makanan, maka itu adalah hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, Berarti termasuk infus itu, Ustaz, ya? iya, sebagai infus makanan. dan semisalnya suntikan cairan, kalau itu adalah merupakan pengganti makanan maka membatalkan puasa. Adapun alat bantu pernafasan ini tidak pengganti makanan dan cairannya pun tidak sampai masuk ke dalam lambung kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Pertanyaan ke-6 dari Abu Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca tanya jawab mengenai mengeluarkan darah untuk penelitian laboratorium saat puasa, dan hukumnya tidak membatalkan puasa. Iya. Namun bagaimana untuk bekam yang katanya membatalkan puasa? Adakah dalil yang menunjukkan bahwa mengeluarkan darah yang banyak seperti bekam itu membatalkan puasa, Ustaz? Kemudian bagaimana dengan cuci darah? Karena ayah saya itu seminggu 2 kali harus mencuci darahnya. Apakah beliau wajib untuk mengganti puasanya? Baik, yang pertama dari pertanyaan ini tentu mengingatkan kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada tubuh kita ini. Ya, nikmat yang besar sekali yang banyak Allah berikan kepada tubuh kita. Maka selama kita masih sehat ini tentu kita gunakan di dalam kebaikan. Baik, memperbanyak untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iktanimu khamsan qabla khamsin, gunakan 5 nikmat sebelum datang 5 perkara yang lainnya, yaitu sehataka qabla saqamika, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Taib. Kemudian selanjutnya yang berkaitan tentang pertanyaan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah. Hijamah itu bekam. Bekam adalah proses untuk mengeluarkan darah-darah kotor yang ada di tubuh kita. Kemudian wa huwa shaim, di akhir hadis tersebut diriwayatkan diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Maka dari hadis ini dengan jelas menerangkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan
hijamah berbekam tatkala beliau puasa dan setelah itu beliau melanjutkan puasanya. Wa huwa shaim ini artinya tetap melaksanakan puasa walaupun beliau setelah melakukan hijamah. Menunjukkan bahwasanya boleh kita tatkala mengeluarkan darah atau hijamah dalam bentuk hijamah atau tes laboratorium atau cuci darah atau donor darah boleh ya. Namun para ulama mengatakan kalau memang ternyata hijamah, donor darah dan yang semisalnya ini membuat badan kita menjadi lemah, kemudian kita tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka kita wajib untuk berbuka. Maka bekam tersebut membatalkan puasa kita dan kewajiban bagi kita setelah Ramadan adalah qada. Iya, membayar hutang. Ya, qada karena kita tidak melaksanakan puasa di hari itu disebabkan hijamah atau darah yang keluar dari kita, dari tubuh kita yang membuat badan kita menjadi lemah dan tidak mampu untuk melanjutkan puasa. Nah, tapi kalau ternyata setelah hijamah, donor darah dan yang semisalnya itu tidak membuat badan kita lemah dan kita mampu untuk melanjutkan puasa, maka wajib bagi kita untuk melanjutkan puasa. Nah, berarti termasuk yang tadi Ustaz ya? Iya. Yang cuci darah itu. Cuci darah. Kalau ya kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau memang ternyata dia setelah melakukan kegiatan demikian membuat badannya lemah, lemas, tak mampu untuk melanjutkan puasa, maka dia harum untuk melanjutkan puasanya. Karena puasa bisa membahayakan kesehatannya dan kewajiban baginya setelah Ramadan adalah mengqadanya. Baik Ustaz, kita masuk selingan sedikit Ustaz. Yeah. Bagi sahabat Asyabab sekalian dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di 083892353419, 083892353419, dan jangan lupa juga untuk sahabat Asyabab sekalian untuk terus pantengin Cafe Talk Asyabab di setiap hari Ahad 19.30 sampai 20.30. Tentunya ba'da Isya insyaallah nanti kita akan mulai di seputaran sekitar hari tersebut di antara jam-jam waktu-waktu tersebut di pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya. Kemudian bagi sahabat Asyabab yang ingin mengirimkan donasinya dalam rangka membantu program dakwah Asyabab ataupun program bantuan kemanusiaan Asyabab lainnya bisa menghubungi kru Asyabab di 087884372017. Sekali lagi di 0878-8437-2017 atau juga bisa mencari informasinya di IG @asyababofficial. Baik Ustadz, kita kembali ke pertanyaan Ustadz. Dari Ikrimah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini seringkali saya bersendawa dan diikuti seperti ada sedikit air yang termuntahkan. Iya. Selama ini saya menelannya kembali dan tidak bisa dikeluarkan karena jumlahnya sedikit. Baik. Bagaimana jika ini terjadi di waktu puasa? Apakah puasa saya batal? Dan apa yang seharusnya saya lakukan jika hal tersebut terjadi lagi? Baik. Jika ada cairan yang kecil dan itu sudah bercampur dengan air liur kita, maka itu tidak membatalkan puasa, pendapat yang kuat. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Kemudian sudah bercampur dengan air liur kita, maka sebagian para ulama juga mengatakan, sebagaimana juga ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari. Di antaranya beliau mengatakan liur dan dahak biasanya seperti itu. Dahak beliau katakan sama. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan demikian. Tatkala beliau melihat dahak ada di dalam masjid, beliau mengatakan apa? Jangan kalian meludah di dalam masjid. Menunjukkan bahwasanya liur dan dahak ini sama. Dihukumi sama. Sehingga tatkala itu keluar, maka tidak mengapa untuk kembali menelan. Namun jika dia mampu untuk dia keluarkan, maka lebih baik dia keluarkan. Iya, kalau dia mampu untuk mengeluarkan, mungkin ada tisu atau ada kain atau mungkin dia berada di kamar mandi, maka kalau dia mampu untuk dia keluarkan, lebih baik dia keluarkan. Tetapi kalau tidak, maka tidak mengapa. Nah, bagaimana dengan cairan? Kadang kita ketika setelah mengambil wudhu Ustaz, kadang-kadang kan ada air yang masuk tuh. Karena kita juga mungkin berkumur dan lain. Berarti itu dihukumi sama Ustaz? Seperti itu. Kalau kita sudah berupaya untuk membuang air liurnya, artinya air yang masuk tadi itu, yang kita pakai untuk berkumur-kumur, sudah kita keluarkan dengan sempurna,
ternyata masih ada sisa-sisa air, maka itu dihukumi seperti air liur. Ya tidak mungkin kita sampai selesai wudhu meludah terus ya kan. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Tapi Ustaz, dari Ukhti Aisyah nih di Bekasi, Asiyah di Bekasi. Jika ada wanita haid yang setelah subuh baru mengetahui bahwa dia telah suci, apakah dia wajib puasa di hari itu atau harus mengqadanya karena dia belum berniat di malam harinya? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Sampai itu menunjukkan bahwasanya telah masuk waktu fajar. Ya, waktu fajar itu ditandai dengan adanya benang putih. Ya. Summa atimus syam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai di malam hari, yaitu sampai terbenam matahari. Menunjukkan bahwasanya waktu puasa itu diawali dengan tatkala sudah masuk waktu fajar, kemudian diakhiri hingga terbenamnya matahari. Nah, ini adalah masa untuk kita berpuasa. Kalau dia ternyata baru melihat sucinya, bersih dirinya dari darah haid tersebut atau nifas ya, setelah fajar, kemudian tadi apalagi belum ditambahkan dengan niat, maka tidak terhitung untuk melaksanakan puasa di hari itu. Maka wajib baginya tetap untuk mengqadha di waktu yang lain ba'da Ramadan. Namun tetap dia harus memperhatikan adabnya di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Walaupun dia tidak berpuasa ketika itu, dia berupaya untuk tidak memakan makanan di depan kaum muslimin, atau bahkan sebagian pendapat ulama dia tetap untuk berupaya untuk menjaga dirinya agar tidak makan dan minum, untuk menghormati bulan Ramadan atau untuk memuliakan juga orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Nah, Ustaz, dari Zaini di Jakarta Selatan. Apakah darah yang keluar dari gusi orang yang berpuasa dapat membatalkan puasa? Baik. Darah yang keluar dari gusi ini diperinci oleh sebagian para ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan terperinci dari dua keadaan. Yang pertama, kalau dia keluar darahnya itu dia tidak sadar, artinya tertelan baginya, setelah dia menelan baru dia merasa oh ada darah, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia sadar, maka tidak boleh dia menelan. Dia kalau tahu merasa ada darahnya yang keluar, ketika dia mengecap kemudian ternyata ada rasa-rasa darah, maka itu tidak boleh dia telan. Nah, Ustaz, dari Bimo di Jakarta Selatan. Ya, artinya tidak boleh dia telan, wajib untuk dia keluarkan. Karena itu merupakan sesuatu yang baru masuk. Yang baru berada di dalam lisannya, di atas lidahnya. Maka dia wajib untuk mengeluarkan dan tidak boleh menelan. Kalau dia tetap masih menelan dalam keadaan sadar, ya sebagaimana tadi diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan termaksud daripada yang dapat membatalkan puasa kalau memang dia menelannya dalam keadaan sengaja dan tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak sadar, dia baru sadar setelah menelan, maka ini tidak mengapa. Itu berarti sebagaimana orang yang man akala nasiyan wa huwa shaim, dia makan dalam keadaan lupa padahal dia sedang berpuasa. Innama at'amahu Allahu wa saqah, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena itu berarti rezekinya yang Allah berikan sebagai makanan ataupun minuman kalau dia lupa. Iya. Dari Akhi Bimo di Jakarta Selatan, apakah muntah bisa membatalkan puasa, Ustaz? Iya, muntah bisa membatalkan puasa kalau sengaja. Man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'. Barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan makanan yang ada di dalam perutnya itu, maka hendaknya dia mengqada'. Dia batal puasanya, tetapi ada kewajiban untuk mengqada'. Yang sebagaimana ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetapi man dara'ahul qai', dia tidak sengaja, mungkin
sedang safar, ada goncangan atau goyangan daripada kendaraan yang dia naiki, maka itu menyebabkan mual dan terpaksa harus muntah dengan keadaan seperti itu, maka ini tidak membatalkan puasa. Atau mungkin mencium bau, mungkin ada sebagian kaum muslimah yang hamil mencium suaminya itu mual itu ya, pengen muntah itu kalau itu sulit ya, tidak mungkin suaminya diusir ya dari rumah selama dia hamil, diusir suaminya tidak mungkin ya. Dan ini sulit untuk dihindari, maka kalau keadaan yang terpaksa seperti ini maka tidak mengapa. Tetapi kalau dia sengaja memasukkan jarinya, dia sudah tahu kalau mencium bau ini dia bakal muntah, untuk membolehkan, mungkin ada anak kita yang mengatur strategi sengaja memasukkan jarinya atau sengaja mencium, melakukan apa agar dia muntah, kemudian agar diberikan izin untuk berbuka puasa, maka kalau seperti ini ya betul puasanya batal dan dia berdosa karena ada niat untuk membatalkan puasa. Namun dia punya kewajiban setelah Ramadan, apa itu? Fa'alaihi qada, dia hendaknya qada puasanya. Nah, Ustaz, dari Rivi di Bekasi, sebagian para ulama mengatakan tadi tentang masalah orang yang afwan, ana sedikit tambahkan terkait tadi hanya sekedar mengulangi, kalau memang dia tidak sengaja maka tidak ada qada baginya, tetap boleh dia melanjutkan puasanya. Ya, fala qada alaihi, dia tidak ada kewajiban qada setelah Ramadan, dia boleh untuk melanjutkan puasanya. Tetapi sisa makanan tadi yang terasa di mulutnya diusahakan untuk dia bersihkan dengan kumur-kumur. Baik, Ustaz, dari Rivi di Bekasi, saya punya hutang puasa 2 kali Ramadan berturut-turut. Di tahun pertama dikarenakan hamil dan sakit berat. Di tahun kedua dikarenakan menyusui dan juga sakit berat. Lalu saya sudah menggantinya dengan fidyah. Apakah saya tetap wajib menggantinya dengan puasa? Iya, sebagian para ulama ada yang memang mengatakan demikian, qada dan fidyah. Tetapi pendapat yang lebih kami condong kepadanya, sebagaimana ini juga pendapat yang dikuatkan oleh guru kami, Syekh Malik Ibn Husain Sya'ban hafidhullah ta'ala, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu cukup dengan fidyah. Sebagaimana ini terdapat di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau memang kita berat untuk melaksanakannya, seperti ibu menyusui dan hamil ini berat untuk bisa melaksanakan puasa, maka kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan fidyah, memberikan 1 kali makanan kepada orang miskin sesuai dengan jumlah berapa hari dia tidak melaksanakan puasa. 1 kali kalau 1 hari dia tidak berpuasa. Kalau 2 hari berarti 2 kali dia memberikan makanan kepada orang miskin sesuai dengan jumlah hari dia tidak berpuasa. Nah, berarti itu 1 hari 1 fidyah ya, Ustaz? Iya. Kalaupun dia ingin memberikan dalam satu contoh, dia mau mengumpulkan di akhir, di akhir Ramadan, dia ingin memberikan 1 orang 2 makanan tersebut boleh, atau dia ingin memberikan dalam 1 hari itu jumlah hari dia tidak berpuasa, itu boleh. Jadi tidak mesti harus dia berikan per hari, bisa dia rapel nanti di akhir, atau mungkin ada kemungkinan ya ibu hamil dia melihat keadaannya tidak kuat, maka dia mengeluarkan fidyah di awal Ramadan selama 1 bulan, boleh di awal Ramadan, atau ketika di hari dia tidak berpuasa, atau di akhir setelah dia melihat jelas berapa hari dia tidak berpuasa baru dia keluarkan di akhir, boleh. Jadi fidyah itu boleh dipilih waktunya. Yang penting selama masih bulan Ramadan, Ustaz ya. Dan tidak mesti juga harus di bulan Ramadan, tetapi lebih dianjurkan di bulan Ramadan karena ketika itu kita bisa mendapatkan pahala memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Dan ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka tentu kita mendapatkan catatan pahala di sisi Allah sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Apalagi kalau menunya komplit. Masya Allah. Jadi apa yang biasa kita makan gitu ya, subhanallah, minumannya luar biasa enak, makanannya luar biasa enak, apalagi dia memberikan lebih dari itu, seperti ditambahkan dengan buah-buahan, apalagi dia tambahkan dengan uang ini tentu sedekah yang sangat luar biasa. Nah, dari Tristiani di Jakarta, apakah benar ada amalan khusus di malam ke-17 atau nuzulul Quran? Bagaimana, Ustaz?
Taib. Berkaitan tentang nuzulul Quran, ini pun masih diperselisihkan oleh para ulama tanggalnya. Iya. Bahkan pendapat yang kami lihat banyak dipilih oleh para ulama itu tanggal 17 Ramadan salah. Dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar, menunjukkan bahwasanya malam Al-Qadar itu berada di mana? Di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan? Di akhir Ramadan. Nah, iya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bukan di pertengahan. Kalau 17 Ramadan pertengahan, maka tidak tepat kita katakan nuzulul Quran itu di pertengahan bulan Ramadan. Walaupun mungkin sebagian para kaum muslimin menggunakan dalil syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah terangkan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan ini dalilnya secara umum, tetapi Allah tegaskan secara terperinci inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran ini di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu berada di akhir Ramadan. Maka secara tanggal pun ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, secara tanggal saja masih diperselisihkan oleh para ulama, apalagi secara amalan yang akan dilaksanakan di malam Al-Qadar. Ya, kalau ditanya adakah amalan khusus, maka jawabannya ada, baca Al-Quran. Ada amalannya, ya baca Al-Quran. Dan itu tidak perlu harus di tanggal tersebut. Tentu di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Karena inilah di antara amalan-amalan kaum salaf. Ulama-ulama kita yang sangat semangat di dalam beribadah, tatkala masuk di bulan Ramadan, mereka bisa berkali-kali di dalam mengkhatamkan Al-Quran, dan itu tidak harus menunggu di 17 Ramadan atau berada di akhir Ramadan. Bahkan Abu Hanifah disebutkan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pun mengkhatamkan Al-Quran di dalam Ramadan itu sampai 60 kali. 60 kali, menunjukkan bahwasanya tidak ada pembeda di awal, di akhir, di pertengahan ataupun di akhir oleh para ulama kita dahulu. Mereka gunakan hari-hari di bulan Ramadan untuk benar-benar memperbanyak membaca Al-Quran. Baik Ustaz, kebiasaan umat muslim nih Ustaz, pada umumnya Ustaz. Baik. Ini kan masih banyak sekali kalau menjelang Ramadan nih Ustaz, datang ke kubur untuk ziarah kubur. Baik. Menyambut Ramadan nih. Baik. Ziarah kubur, kemudian juga bersih-bersih kubur. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya, agama Islam adalah agama dalil. Agama Islam adalah agama ilmu. Artinya ilmu ini adalah ia memiliki rujukan, landasan, pijakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat apakah itu ada amalan tersebut di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka tentu lebih baik kita tidak amalkan. Bahkan wajib bagi kita untuk tinggalkan. Bahkan haram kalau kita laksanakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum muhdatsatil umur, hendaknya kalian menjauhkan diri daripada perbuatan yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perbuatan yang baru di dalam agama dikategorikan bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang menyesatkan itu dapat mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Maka lebih baik kita meninggalkan perbuatan yang tidak ada dasar dalilnya. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal sesuatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya, maka amalan tersebut raddun. Raddun ay ghairu maqbul, tidak diterima. Kalau tidak diterima, maka tidak mendapatkan pahala. Kalau tidak mendapatkan pahala, maka apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang akan membuat timbangan kebaikan kita bertambah beratnya. Maka tentu sebagai seorang muslim yang benar-benar semangat di dalam beribadah, hendaknya semangatnya itu diiringi dengan ilmu. Apakah ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Dan kami tidak mendapatkan satupun itu
dari keterangan para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada mereka sebutkan bahwasanya amalan tersebut merupakan sunnah dari Nabi. Maka lebih baik tidak kita laksanakan. Ziarah kubur itu suatu amalan yang baik, mengingatkan kita kepada kematian. Tetapi meyakini ziarah kubur itu harus sebelum Ramadan dengan keutamaan-keutamaan tertentu, inilah yang harus kita cari dalilnya. Jangan kita menilai suatu perkara di dalam agama dengan logika kita, dengan hawa nafsu kita, dengan adat istiadat kita, dengan banyaknya yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan ini bukan landasan kebenaran, bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran, patokan al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz. Kemudian ada lagi yang mungkin menggelitik untuk dibahas, bahkan mungkin sepertinya ini harus dibahas agar tidak ada salah penafsiran dari saudara-saudara kita kaum muslimin di luar sana, Ustaz. Baru-baru ini ana dengar adanya mengislamkan seseorang yang sudah wafat di dalam kuburnya. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Mengislamkan orang yang sudah mati, Ustaz. yang sudah dikubur ya. Ustaz. Teringat kita kisah dari orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar bisa untuk mendoakannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan izin, menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mati dalam keadaan selain Islam, maka tidak ada manfaat doa kita. Apalagi ya mereka mati dalam keadaan kafirnya sampai mengeluarkan dia daripada agama Islam. Bahkan mungkin bisa jadi memang dia belum masuk ke dalam agama Islam. Maka ini kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada manfaat doa yang kita berikan. Apalagi ini syahadat, doa saja tidak bermanfaat, apalagi syahadat. Dan orang yang sudah mati itu tidak bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup di sekitarnya. Dan ini harus menjadi keimanan seorang mukmin, bahwasanya orang yang sudah mati itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup. Ya, dia akan sibuk dengan urusannya di dalam kubur, yaitu sibuk untuk menjawab pertanyaan malaikat kubur. Ya, maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya tidak bisa memberikan pengislaman, mengajak muslim menjadi seorang muslim ataupun muslimah orang yang sudah meninggal. Jangankan itu, taubat saja tidak diterima. Tatkala malam yugargir, ketika ruh kita ini sudah sampai di kerongkongan, ya sudah sampai di kerongkongan, ini belum mati sama sekali, baru sampai di kerongkongan. Itu ketika dia bertaubat, taubatnya tidak diterima. Ketika dia syahadat, syahadatnya tidak lagi diterima karena pintu taubat itu sudah ditutup. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugargir, selama ruh tersebut belum sampai di kerongkongannya. Apalagi ini sudah di atas kerongkongan. Udah lewat saja. Udah keluar malah. Iya, sudah keluar. Yang sedang sakaratul maut saja, ya sulit baginya untuk bisa mengucapkan syahadat gitu ya. Kalau sudah ruhnya sampai di kerongkongan itu sudah tertutup pintu taubat. Pintu taubat artinya apa? Pintu dia diterima lagi, tercatat pahala yang dia lakukan, tercatat kebaikan apa yang dia laksanakan dari amalan tersebut. Lah apalagi ini sudah tercabut dari tubuhnya secara sempurna, maka jangankan syahadat, taubat saja tidak diterima. Baik Ustaz, syukran Ustaz untuk jawaban-jawabannya. Baik, semoga sahabat Asyabab bisa terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz, dan semoga apa yang sudah ditanyakan tadi bisa lebih membantu sahabat Asyabab sekalian untuk menjalankan Ramadan kali ini lebih khusyuk dan lebih sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW ya Ustadz. Ustadz, alhamdulillah hari ini kita telah sampai di penghujung acara Cafe Talk Hope Obras, dan semoga apa yang kita usahakan hari ini bermanfaat. Baik, amin. Baik, tafadhol Ustadz, diberikan sedikit motivasi dan nasihat bagi para sahabat Asyabab yang akan menjalankan Ramadan di tahun ini, Ustadz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Persiapkanlah diri kita di dalam menyambut Ramadan dengan ilmu, doa, dan harapan yang besar.
di dalam hati kita. Karena inilah menunjukkan kejujuran hati kita sebagai seorang muslim di dalam menyambut datangnya bulan penuh keberkahan tersebut. Berilmulah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba qa'imin ya hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak orang yang melaksanakan salat malam ya, salat, tetapi mereka hanya mendapatkan rasa kantuk dan capek. Wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala satupun dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Menunjukkan bahwasanya orang yang banyak melaksanakan sholat, banyak melaksanakan puasa, rugi baginya, tidak mendapatkan pahala dikarenakan apa? Tidak berilmu bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik, tidak berilmu bagaimana cara melaksanakan puasa yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi war rafath. Karena sesungguhnya puasa itu juga termaksud dari menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, maka sambutlah Ramadan dengan ilmu. Kemudian yang kedua, doa. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, bahwasanya disebutkan kaum salaf terdahulu, generasi terbaik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahr Ramadan. Mereka 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan telah berdoa, telah bermunajat, telah mengadahkan tangannya, membasahi lisannya, dan harapan yang besar di dalam hatinya agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka berdoalah saudaraku kaum muslimin dan muslimat agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berdoalah agar kita senantiasa diberikan kemudahan, taufik untuk beribadah kepada Allah. Berdoalah agar setiap ibadah yang kita laksanakan berbuah pahala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus memberikan kebaikan kepada negeri kita, mengangkat segala wabah dan musibah dari negeri kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nyaman dan aman, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan penuh kebahagiaan bersama keluarga kita, bersama kaum muslimin. Demikian nasihat yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan dalam program Cafe Talk ini. Semoga nasihat-nasihat yang telah kami sampaikan, yang telah disuguhkan di dalam acara ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.